Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza min qail, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'd, adapun setelahnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan sejujur-jujurnya pembicaraan, sejujur-jujurnya perkataan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Ummatal Islam, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmah dan ketentuannya telah menjadikan adanya perubahan waktu dengan pergantian siang dan malam, sehingga terjadi perbedaan hari, bulan dan tahun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran
bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Dan tidak ada yang mampu mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibrah liulil absar. Allah yang membolak-balikkan siang dan malam, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih gantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik di saat mereka berdiri, baik di saat mereka duduk, baik di saat mereka berbaring. Mereka pun memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka pun bergumam, Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan adanya musim-musim ketaatan, di mana pada musim-musim tersebut Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap amal ibadah yang dikerjakan pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut tentunya agar kita termotivasi untuk melakukan amal ibadah. Tentu tidak samar bagi kita akan kemuliaan bulan Ramadan. Tentu tidak asing bagi kita akan keutamaan bulan Dzulhijjah yang di dalamnya terdapat ibadah haji, penyembelihan kurban yang sudah kita lalui bersama. Dan di sana ada bulan-bulan utama yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak terkecuali bulan yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitabullah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan darinya ada 4 bulan haram. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada 4 bulan tersebut. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut 4 bulan tersebut, namun di dalam hadits Abu Bakrah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, Nabi SAW menyebut 4 bulan tersebut. Rasulullah bersabda, inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman, kata Nabi, telah berputar sebagaimana bentuknya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra. 1 tahun, kata Nabi, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Darinya ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajabu Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab, bulan Rajabnya suku Mudhar yang terletak antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan agung ini, di bulan Muharram, terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Disebutkan di dalam sejarah ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersepakat untuk menetapkan tahun baru Islam, untuk menetapkan tahun di dalam Islam dengan peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-hijrah hiya allati farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrikhu biha.
hijrah dialah yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Maka buatlah penanggalan sesuai dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu ditetapkan bahwa tahun Islam, di dalam Islam dikenal dengan awal tahunnya yaitu peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat berselisih pendapat mana bulan yang pertama mereka letakkan sebagai awal tahun dari setiap tahun Hijriah. Sebagian ada yang mengatakan kita tetapkan awal bulan adalah bulan Ramadan, sebab dia adalah asy-syahrul ladzi unzila fihil Qur'an. Dia adalah bulan yang diturunkan padanya Quran. Sebagian ada yang mengatakan kita tetapkan awal bulan adalah Rabiul Awal, sebab di bulan Rabiul Awal itu adalah awal bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah. Namun sahabat Umar bin Khattab, kemudian diikuti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka semuanya bersepakat untuk menjadikan awal bulan di setiap tahun Hijriah adalah bulan Muharram. Sebab bulan Muharram terletak setelah bulan Dzulhijjah, di mana kaum muslimin selesai menjalankan ibadah haji, di mana kaum muslimin telah menyempurnakan rukun Islam mereka. Di bulan Muharram pula terjadi baiat sahabat Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di bulan Muharram pula terjadi al-azimah di mana Rasulullah memutuskan hijrah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Muharram. Maka diputuskanlah jamaah sekalian, awal bulan di setiap tahun Hijriah adalah bulan Muharram. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dijadikan tahun Hijriah awalnya dibuka dengan bulan haram yaitu bulan Muharram, dan ditutup dengan bulan haram yaitu bulan Dzulhijjah, seakan mengisyaratkan kepada kita jamaah sekalian agar hendaknya kita memulai awal tahun dengan kebaikan dan kita menutup tahun ini juga dengan kebaikan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di awal tahun Hijriah ini kita buka lembaran-lembaran baru, kita hiasi dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai membenahi diri kita di awal tahun ini, dan kita tutup lembaran-lembaran lama yang mungkin penuh dengan kelalaian, yang mungkin penuh dengan kealpaan, yang mungkin penuh dengan kemaksiatan, dosa dan kezaliman. Kita tutup rapat-rapat, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Akankah kita masih menunggu taubat kita? Akankah kita masih menunda-nunda taubat kita? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang saatnya bagi kalian untuk tunduk hati-hati kalian mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran? Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, kemudian berlalu masa yang panjang kepada mereka, lalu rusaklah hati mereka sehingga kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Na'udzubillahi min dalik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini terdapat ibadah-ibadah yang mulia, dan secara umum ibadah dan amalan soleh yang dilakukan di bulan Muharram akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia bulan terhormat, sebab dia adalah bulan yang diharamkan terjadinya qital, terjadinya peperangan, terjadinya pertumpahan darah di bulan ini. Makanya secara khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut, termasuk darinya bulan Muharram. Padahal jamaah sekalian, yang namanya kezaliman itu haram hukumnya di bulan mana saja,
tapi tatkala dikhususkan haram kalian melakukan kezaliman di 4 bulan haram tersebut, termasuk darinya bulan Muharram, menunjukkan ada kadar yang lebih, menunjukkan ada nilai yang lebih akan keharaman dan besarnya dosa yang dilakukan di bulan Muharram tersebut. Maka sebagaimana dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula amal ibadah Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang besar bagi siapa saja yang melakukan amal ibadah di bulan Muharram, entah itu salatnya, entah itu bacaan Qur'annya, entah itu zikirnya, entah itu puasanya, entah itu infak dan sedekahnya, entah itu birrul walidainnya, entah itu silaturahimnya, entah itu ta'limnya dan lain sebagainya. Terlebih lagi jamaah sekalian, terhadap ibadah yang memang dituntunkan di bulan ini, di antaranya adalah berpuasa di bulan Muharram. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil Muharram." Seutama-utama puasa, kata Nabi, setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan di dalam hadits ini pula Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Muharram, sebab Nabi menyebutnya dengan Syahrullahil Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram. Allah sandarkan namanya yang mulia dengan bulan Muharram, dikatakan Syahrullahil Muharram. Sebagaimana Allah namakan Quran dengan kalamullah, dia adalah firman Allah. Sebagaimana Allah namakan masjid-masjid Allah dengan buyutullah, rumah-rumahnya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menamakan Ka'bah dengan Baitullah, rumahnya Allah. Dan sebagaimana Allah menamakan ontanya Nabi Saleh dengan naqatullah, ontanya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bulan Muharram ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dengan ibadah, dengan amal soleh yang dengannya kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali tahun Hijriah ini dengan penuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaharui iman dan takwa kepadanya. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di bulan Muharram ini, puasa di bulan Muharram adalah puasa yang utama. Namun yang paling utamanya adalah puasa di hari Asyura yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Sungguh puasa di tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, mengingatkan kepada kita sebuah peristiwa yang besar, yaitu peristiwa tatkala Nabi Musa alaihissalam melawan raja yang zalim tatkala itu, yaitu Raja Fir'aun. Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun saudaranya, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, pergilah kalian kepada Fir'aun, dakwahi Fir'aun dengan lemah lembut,
barangkali dia mau mengingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdakwahlah Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwahi Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa alaihi salam, dan Fir'aun dan mukjizat Nabi Musa adalah sihir dari bentuk-bentuk sihir. Maka dia pun mengumpulkan tukang sihirnya, kemudian melawan Nabi Musa alaihi salam. Tapi Allah menampakkan kekuasaannya. Allah kalahkan tukang sihir tersebut dengan mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Sampai pada akhirnya ketika Fir'aun hendak membunuh Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel, dia kejar Nabi Musa alaihi salam. Maka dalam keadaan terjepit, Nabi Musa melihat di hadapannya lautan terbentang luas, di belakangnya ada Fir'aun dengan bala tentaranya siap hendak membunuh mereka. Maka salah seorang dari Bani Israel mengatakan, "Inna lamudrakun," sesungguhnya kita pasti akan dicapai oleh Fir'aun dan pasti kita akan binasa. Maka Nabi Musa menenangkan Bani Israel tatkala itu. "Kalla, sekali-kali tidak," kata Nabi Musa. "Inna ma'iya rabbi sayahdin," sesungguhnya bersama saya ada Tuhan saya yang akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada saya. Maka terbelahlah lautan. Kemudian Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang dengan selamat. Ketika Fir'aun membuntuti Nabi Musa dan Bani Israel di tengah lautan, Allah tutup kembali lautan tersebut. Maka tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya di dalam lautan merah. Nah, peristiwa itu jamaah sekalian terjadi di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan hari diselamatkannya dari kejaran Fir'aun sebagai hari untuk berpuasa. Maka mulai saat itu mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, yang kemudian hari dikenal dengan puasa Asyura. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, dan Nabi bertanya, "Mengapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram?" Mereka berkata, orang Yahudi berkata, "Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun." Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa minkum," aku lebih berhak terhadap Nabi Musa ketimbang kalian. Maka ketika itu Rasulullah SAW berpuasa di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan pada dasarnya puasa di tanggal 10 Muharram di awal-awal Islam sebelum wajibnya puasa Ramadan adalah merupakan puasa yang diwajibkan. Namun ketika turun kewajiban puasa Ramadan, maka menjadilah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram dijadikan sebagai puasa yang disunnahkan. Namun jangan salah, Rasulullah tetap menyebutkan keutamaan puasa di bulan Muharram, puasa di tanggal 10 Asyura, puasa di hari Asyura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablahu." Aku berharap semoga puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang Yahudi bahkan Nasara mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Rasulullah bersabda, "Idan fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'." Kalau begitu, nanti tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9 yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Maka disunnahkan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram, dan disunnahkan puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Dan ini menjadi syariatul Islam yang ditetapkan di dalam agama kita sebagai bentuk penyelisihan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di bulan Muharram ini dan menjadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang menggapai hidayah dan petunjuk darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im
mun'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.